أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم أما بعد yang dimuliakan para jamaah maghrib dan seterusnya kuliah maghrib di Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah dengan kesehatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah dalam keadaan yang masih sehat dan kuat, walaupun barangkali ada sedikit kekurangannya. Mudah-mudahan Allah perkuatkan lagi istiqomah kita dalam bulan pertama tahun 2022, manakala bulan hijrahnya tarikhnya cantik itu 6 hari bulan 6. Bulan 6 bermakna Jamadil Akhir. Jamadil Akhir itu tak lain tak bukan menjelang bulan Rajab. Jadi perlahan tapi pasti, sadar atau tidak, kita sekarang tengah menuju bulan Rajab yang sudah tentunya menjadi tirai untuk kita menatap bulan suci Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, dipanjangkan umur untuk sama-sama kita memakmurkan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan mudah-mudahan juga pihak pemerintah tidak melakukan sekatan ataupun kawalan pergerakan sehingga ada pembatasan, na'udzubillah. Mudah-mudahan itu semua juga bergantung kepada keadaan case COVID-19 yang sepertinya menurun, tapi juga ada ancaman untuk meningkat. Tentunya kita juga amat merasa terkilan karena sekali lagi aktiviti ibadah, yaitu ibadah umroh, katanya ditangguhkan. Ini tentu juga sekali lagi amat
memukul hati perasaan orang Islam, walaupun tentu tujuannya memang untuk keselamatan, ya. Jadi mudah-mudahan pada bulan Ramadan adalah suasana yang sangat menceriakan. Kalau kita dengar di negeri lain, katanya sholat sudah mulai hampir dirapatkan sedikit demi sedikit, daripada 1 meter menjadi setengah meter. Tapi ada pula negeri lain dipanjangkan pula dari 1 meter menjadi lebih 1,5 atau 6, ya. Ini yang menjadi berita yang menggelikan, sekejap menceriakan, sekejap mendukacitakan. Jadi kita masih di negeri Sabah ini masih beginilah keadaannya. Mudah-mudahan insyaallah kita yakin dengan istiqomah kita, ketaatan kita kepada Allah di dalam kita membela agama Allah, meninggikan syiar dan syariat agama Islam, sudah pasti Allah akan membantu orang yang membantu agamanya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu merasa kehilangan panduan. Kita ada Allah, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita perlu hayati itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apapun rancangan, apapun ceritanya, ya, Allah pasti akan membela ataupun berada di pihak yang benar. Berbeza dengan agama lain, mereka tidak ada Allah. Mereka hanya bergantung kepada ilmu, kepada sains, ya. Hanya kita umat Islam yang ada Allah. Allah pasti akan membantu. Kita tekadkan keyakinan dan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan, meneruskan usaha kita di dalam salah satu cabang kita memakmurkan syariat Islam adalah dengan mengembangkan dan memahami hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu rujukan dalam agama kita. Sungguhnya agama Islamlah agama yang hebat. Saya baru mendengar satu hujah yang panjang dari seorang tokoh gereja yang kuat, ya, di Indonesia lah. Kemudian dia sudah meluk agama Islam. Dia begitu merasa hebat, sudah menemukan betapa hebatnya Islam. Islam agama yang teratur. Islam memang aturan Tuhan, sehingga tidak ada yang boleh dikomplain, boleh dipersoalkan. Sampai hadis pun katanya, hadis ini pun boleh diketahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Dia rasa heran, kenapa hadis pun boleh dikesan kalau itu hadis dhaif? Karena Islam ini betul-betul berpandu kepada sejarah juga, sejarah ulama, sejarah periwayatan hadis, ya. Hadis ini walaupun ianya bukan kalamullah, ianya adalah ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi periwayatannya dijaga. Sehingga apabila ada rawi ataupun penyampai yang tidak boleh dipercayai dengan sifat-sifat yang sudah dikenal pasti dengan saksi-saksi yang ada, maka hadis itu boleh, ya, jatuh daripada sahih menjadi hasan ataupun dhaif ataupun palsu. Betapa hebatnya Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan agama yang lain. Agama yang lain, ya. Sedangkan agama lain itu memang kitabnya juga adalah kitab yang dibuat, ya, ataupun bukan wahyu, tetapi seperti hadis lah, dibuat macam itu oleh perawi-perawinya. Tapi mereka tidak diteliti mana rawi yang sahih, mana rawi yang tidak sahih. Akhirnya mereka juga tidak anggap kitab itu suci,
sehingga berlakulah sebenarnya apa yang ada pada kitab itu tidak ditaati oleh pengikutnya, oleh umatnya. Dalam Alkitab, Bible, ada larangan makan babi, tapi umatnya dibiarkan makan. Ada perintah katanya lah dalam Alkitab, Bible, berkhitan, tapi tidak diperintahkan umatnya berkhitan, ya. Jadi sepertinya agama itu hanya hiasan semata-mata, hanya formality, tapi tidak dipraktikkan, ya. Akhirnya betul-betul memilih agama Islam. Dan agama Islam juga memang mengungkapkan kebenaran. Dalam agama Islam ada kisah Nabi Isa, bahkan orang Islam beriman kepada Nabi Isa. Justru iman orang Islam kepada Nabi Isa itu adalah iman yang suci, karena Nabi Isa hanyalah manusia biasa dan dia adalah nabi, rasul, tidak lebih daripada itu. Tidak dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, ya. Jadi ini pengakuan dari seorang yang dahulunya setia dengan agama Nasrani, kemudian sekarang menemukan hidayah, ya, bahwa Islamlah agama yang sempurna. Begitulah untuk kita mencari kesempurnaan, antaranya kita merujuk kepada hadis, dan kita pelajari hadis sahih ini, sahih Muslim, supaya kita betul-betul menjadikan ianya dalil pedoman hidup kita, sehingga tidak perlu kita merasa ragu-ragu untuk mengamalkannya pada kehidupan seharian kita. Baik, kita teruskan, ya, tentang adab menyampaikan salam dan menjawab salam. Jadi pada minggu yang lepas sudah ditegaskan tentang adanya hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Ada disebutkan 5, ada disebutkan 6, ya. Semoga hak-hak itu kita tunaikan, ya, kita tunaikan. Perlu diulang lagi? Boleh diulang lagi sekejap. Disebutkan saja susunannya. Kita ambil yang 6, yang lengkap. Hak orang Islam kepada orang Islam yang lain, pertamanya ialah apabila berjumpa hendaklah mengucapkan salam, ya. Salam di sini ialah salam mengikut sunnah Nabi, yaitu berbahasa Arab. Assalamualaikum itu paling singkat, ya, bukan yang berbahasa lain. Lalu dijawablah oleh saudaranya yang mendengar salam itu. Itu hak pertama. Hak kedua, apabila dijemput, diundang, apatah lagi undangan perkawinan. Sekarang ini saya rasa para jamaah sudah menerima kad jemputan, ataupun dalam WhatsApp ada jamaah kita yang akan menikahkan anaknya. Itu wajib untuk dipenuhi undangan saudara kita yang Islam. Kalau yang bukan Islam tidak wajib. Nah, ini kan, inilah hukumnya ini. Ketiga, jika meminta nasihat, berilah nasihat. Makanya kita kena membantu masalah saudara kita, masalah sama ada dengan kekuatan ataupun dengan pandangan, dengan ide, dengan pikiran, ataupun dengan keuangan, ya. Apa masalah yang dihadapi, kita perlu dengar dan bantu cari jalan penyelesaian. Jadi seharusnya begitulah para jamaah di sini juga. Jangan terlalu merasa segan untuk menceritakan masalah. Ini adalah kehidupan dalam kita bersaudara sesama orang Islam. Kita hidupkan budaya untuk saling membantu, ya, dan juga saling meminta nasihat lah. Tidak apa-apa, jangan rasa malu. Tapi tentunya yang mendengar masalah ini pun kena pandai, ya. Jangan dia senang mendengar lalu disampaikan kepada orang lain. Kena jaga jugalah apa dia punya masalah ataupun berkaitan dengan aib, apalagi yang berkaitan dengan aib, untuk kita tidak menghebohkan. Keberapa lagi nih? Keempat kah? Kelima. Jika bersin, ya, sunnahnya ucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah berarti ini satu nikmat. Maka
saudaranya yang lain hendaklah mendoakan dengan menjawab yarhamukallah. Diajar ini jawabannya ini oleh Nabi ini, yarhamukallah. Bahasa Arab juga, janganlah guna bahasa Melayu ya, atau bahasa daerah itu. Ini senang juga ini, yarhamukallah. Boleh sampai di situ. Kalau mau sempurna lagi, jawab lagi oleh yang pertama tadi, yahdikumullah wa yuslihu balakum ya. Ini yang keempat lah. Yang kelima, jika ada yang sakit, tengoklah ya, tengok dan doakan. Doakan dan gembirakan ya. Berikan semangat. Semangat untuk bersabar ya. Semangat juga untuk mengharapkan kesembuhan. Yang terakhir, ini penamat daripada kehidupan. Yang terakhir adalah jika meninggal. Maknanya kalau sudah meninggal tidak ada lagi hak sudah kan? Ini hak terakhir ini. Kalau meninggal, yang hidup punya kewajiban hantarkan jenazah itu hingga ke tanah kubur, hingga ke liang lahat ya. Seolah-olah ya kita akan berpisah dengan dia selama-lamanya. Jadi perpisahan itu di tanah perkuburan. Dengan juga mendoakan lah ya, bukan melambai bye selamat jalan, bukan begitu kan? Dengan mendoakan di sana itu sebaik-baiknya begitu. Walaupun ramai juga, kebanyakan ramai ikut mengurus di masjid. Ketika memandikan, menunggulah di luar. Menyolatkan ikut. Ada juga yang tidak ikut. Ada juga yang tidak ikut. Ya, tidak tahu kenapa. Waktu mengkafankan pun ikut tengok juga. Tapi giliran ke tanah kuburan, kebanyakannya ada alasan. Ya, kamu sajalah, ada urusan. Ya itu terpulang kepada kesadaran ya, maksudnya keadaan. Kalau betul-betul ada hal lain, ya itu boleh orang bilang ada uzur, ada sebab ya. Tapi kalau tiada halangan, ini sunnahnya nih, hantar. Kan menghantar. Kalau hanya waktu dimandikan, disolatkan itu bukan menghantar, menguruskan. Tapi ini baginda punya bahasa ini, fattabi'hu, ikutilah. Nah, sebaik bukan ikuti kita ikut mati, bukan kan? Fattabi'hu maksudnya ikutilah hingga ke tanah kubur saja, bukan ikut ke akhirat. Ikut ke akhirat nantilah ya, kalau ada giliran. Jadi ini yang sunnahnya, haknya adalah ikuti hingga ke tanah kubur ya. Cuma sekarang ini dalam musim Covid itu pun ikut kepada SOP. Kalau KKM cakap 15 orang sajalah kan. Kalau ditambah 50 saja. Kalau sudah dibebaskan tidak ada had, itu boleh. Tapi di sana tetap ada penjarakan kan. Itu kita ikut ulil amri juga. Jadi kita mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati pemerintah. Satu kali kita tunaikan. Itu pada minggu yang lalu. Begitulah hak orang Islam kepada orang Islam yang lain. Baik, pada malam ini ada tajuk yang mungkin agak sensitif. Mungkin ada juga sudah disampaikan oleh ustadz yang lain dan mungkin pendapatnya berbeza. Tapi saya katakan tadi pada awal, kita kena pegang dalil ini. Ya, kita kena pegang dalil ini karena hadis ini adalah sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pendapat yang lain itu kalau ikut kepada mungkin pendapat ulama lain ataupun ikut kepada rasional akal sendiri, itu saya rasa tidak boleh berlebihan lah. Kita kena ikut kepada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Tajuknya ialah larangan mendahului mengucapkan salam kepada ahli kitab, golongan ahli kitab, bermakna kepada bukan muslim. Ahli kitab ini merujuk kepada Yahudi dan Nasrani ya, orang Yahudi dan orang Kristen. Mungkin orang Yahudi di sini kita tidak jumpa lah kan. Di sini kita jumpanya adalah orang Nasrani. Jadi larangan mendahului mengucapkan salam kepada ahli kitab dan bagaimana cara menjawab salam mereka.
Di sini ada 2 poin. Poin pertama, tidak ada perintah kita mengucapkan salam kepada mereka. Tidak ada perintah. Dan daripada hadis yang disenaraikan di sini, tidak ada Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Yang ada Nabi menjawab. Tapi jawabannya nanti lain. Jawabannya lain. Jawaban Nabi untuk salam yang diberikan oleh golongan ahlu kitab tidak sama dengan yang sesama Islam. Ya. Maka kalau ada pendapat orang mengatakan boleh salam kepada orang Nasrani, orang Kristen, saya pun tidak paham dari mana. Mungkin inilah yang dikatakan liberal, ya, liberal, sama saja. Kalau salam yang berbahasa bukan Arab itu mungkin boleh. Yang dimaksudkan ialah salam yang disunnahkan oleh Nabi, yaitu assalamualaikum, ataupun yang lengkap assalamualaikum warahmatullah, itu. Tapi kalau ucapan yang lain, selamat pagi, itu ya pada saya itu bukan salam, itu tidak apa-apa. Sebab itu bukan salam agama. Selamat petang, good morning, good evening, good night, ya, ataupun juga selamat hari lahir lah. Tapi lain lagi pula kalau selamat Natal, itu lain lagi. Itu kaitannya dengan akidah. Jadi jalan selamatnya kita tidak perlu terhege-hege, ya, mendahului mengucapkan salam kepada orang ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani. Karena banyak kejadian, walaupun ahlu kitab yang disampaikan di sini ialah ahlu kitab di zaman Nabi dan para sahabat, pada saya memang ada perbezaan. Ahlu kitab di zaman Nabi dan sahabat itu ada yang boleh diterima, ada, sehingga ada hukum sembelihan ahlu kitab boleh sah, boleh dimakan. Itu ahlu kitab yang dulu, yang asal. So ahlu kitab yang dahulu, mereka dalam keadaan pertukaran antara kitab yang mereka yakini, yaitu Taurat dan Injil yang asal, kemudian dengan kitab Al-Quran. Jadi ada satu sedikit pertukaran keyakinan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Itu dahulu. Tapi sekarang, saya rasa sekarang ini tidak ada kaitan itu. Mereka sudah berpegang kepada kitab yang sudah bukan kitab yang asal lagi, ya. Tapi apapun definisi ahlu kitab, sama sajalah, ya. Larangan untuk mendahului mengucapkan salam, dan cara menjawabnya juga kita ikut cara Nabi menjawab salam mereka. Mari kita simak sama-sama supaya tidak salah paham. Hadis pertama daripada siapa ini? Akhbarana Ubaidullah ibnu Abi Bakar an jaddihi Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sallama alaikum ahlu kitab faqulu wa alaikum. Maksudnya telah mengkhabarkan kepada kami Ubaidillah bin Abu Bakar. Tapi jangan salah, Ubaidillah bin Abu Bakar ini bukan anak Abu Bakar bin Siddiq, ini bukan, ya. Tapi Abu Bakar di sini ialah anak daripada Anas bin Malik. Rupanya Anas bin Malik ini punya anak, kalau saya rujuk ini ada 3, dan anaknya, salah satu anaknya itu bernama Abu Bakar. Jadi dia kasih nama sempena dengan nama Abu Bakar. Tapi bukan Abu Bakar Siddiq, ya. Ini Abu Bakar bin Anas. Jadi ini cucu Anas lah ini. Ubaidullah bin Abu Bakar an jadihi. Ubaidullah mengkhabarkan daripada atuknya, daripada kakeknya di sini, Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika ahli kitab mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah wa alaikum. Ya, pelan-pelan dulu, ya. Mula-mula tidak dinyatakan ini, tidak dijelaskan dalam hadis ini macam mana salam ahlu kitab itu, tidak dinyatakan. Nanti ya, sabar ya. Cuma dalam hadis ini hanya dinyatakan Nabi menjawab wa'alaikum. Jadi ada jawaban dia. Orang Yahudi, orang Nasrani memberikan salam kepada Nabi,
tapi salamnya masih ditutup dulu ya, belum sampai lagi. Jadi Nabi menjawab waalaikum. Waalaikum saja, tiada salam. Tidak ada waalaikumsalam, tiada. Waalaikum. Kenapa begitu? Nah, alaikum di sini maksudnya ke atas engkau sesuatu yang tidak baik, ya. Kalau ala itu ari atas. Dalam bahasa Arab kalau ala itu lebih kepada yang negatif. Kita kalau menyampaikan selamat kepada pengantin baru, orang yang berkawin, kan apa tuh ucapan orang Islam itu kepada orang yang baru kawin ataupun sedang berkawin, sedang bersading contohnya. Kita ucapkan barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma. Lakuma alaikuma. Tapi dua-duanya barakallahu. Semoga Allah memberkati lakuma untuk kalian berdua. Wa barakallahu alaikuma, dan semoga Allah memberkati alaikuma dan ke atas kalian berdua. Apa bezanya untuk kalian berdua dengan ke atas kalian berdua? Nah, diartikan sebagai lakuma itu dalam suasana yang menyenangkan. Semoga Allah memberkati kamu berdua ketika keadaan senang, gitu. Ketika keadaan sukacita, sukaria. Tapi semoga juga Allah memberkati kalian dalam keadaan yang tidak senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kan rumah tangga itu ada suka dan duka, sudah pasti kan? Jadi doa untuk orang yang menikah, semoga Allah berikan keberkatan sama ada dalam suka maupun duka. Itulah doanya, barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma. Ada tambahannya tuh. Wa jama'a bainakum bi khair, dan semoga Allah menghimpunkan kamu berdua dalam kebaikan. Ini arti doa untuk orang yang menikah. Tapi di sini yang saya mau ambil adalah alaikum, ya. Alaikum maksudnya semoga keburukan ke atas engkau. Jadi Nabi doakan keburukan ke atas ahlu kitab itu. Walaupun tadi sudah mengucapkan salam, tapi salamnya pun memang salam yang tidak baik. Nanti ya, belum sampai. Oke, kita sambung lagi lah biar cepat sampai ini. Macam mana bunyi salam orang ahlu kitab ini? Hadis yang kedua. An Anas anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal kitab yusallimuna alaina fa kaifa naruddu alaihim qalu qulu wa alaikum. Daripada Anas bin Malik lagi. Kalau tadi daripada cucunya, sekarang daripada atuknya ini, Anas bin Malik. Sesungguhnya para sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya ahlu kitab mengucapkan salam kepada kami. Oh, jadi dalam konteks ini bukan Nabi yang menerima salam, para sahabat juga mendapatkan salam, menerima ucapan salam daripada golongan ahlu kitab, terutamanya Yahudi lah di Madinah ini, terutamanya Yahudi. Jadi para sahabat bingung mau jawab apa. Jadi bertanyalah kepada Nabi, bagaimana kami menjawabnya? Beliau menjawab, Nabi menjawab, ucapkan wa alaikum, sama juga wa alaikum, salam tiada, ya, wa alaikum. Jadi bolehkah digunakan di sini? Boleh jadilah kalau ada yang mengucapkan salam waalaikum, jangan ada salam. Kalau dilebihkan dengan salam waalaikumsalam, ini berarti melanggar arahan Nabi ini. Nabi arahkan jawab saja waalaikum, ya. Tapi anda pastilah sekarang adakah di tempat kita ini orang Kristen, ya, ataupun orang Hindu, ya, menyampaikan salam. Saya belum pernah lah, mungkin tonton ada, ya, boleh gunakan ini dalil ini. Kita sambung kepada hadis berikut. An Abdillah ibni Dinar annahu sami'a ibna Umar yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal yahuda idza sallamu alaikum yaqulu ahaduhum assalamu alaikum faqul alaika. Sekarang terjumpa sudah.
Kenapa Nabi menjawab waalaikum saja? Di sini karena salam mereka itu memang salam menyakitkan juga, ya, salam yang tidak bersahabat, ya, salam yang tidak baik. Mari kita dengar ini terjemahannya nih. Daripada Abdullah bin Dinar, dia mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang Yahudi ketika mengucapkan salam kepada kalian, salah seorang di antara mereka, ini orang Yahudi, tapi di sini salah seorang lah. Salah seorang itu mewakili mereka juga. Boleh katakan semua lah, cuma yang cakap satu. Salah seorang daripada Yahudi itu mengucapkannya apa? Dia bukan assalamualaikum, dia ucap assalamualaikum. La tiada. La tiada. Dia sa panjang, assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Semoga racun ataupun kebinasaan, ya, kehancuran, itulah dia punya salam itu. Bukan salam lah, sam, dia punya sam. Asamu, ya. Semoga racun atau kebinasaan atas kalian. Jadi orang Yahudi di zaman Nabi di Madinah memang jahat betul, ya. Salam pun mereka sudah rancang untuk mendoakan keburukan kepada Nabi dan para sahabat, sehingga mereka tidak mengucapkan assalamualaikum. Mereka kelirukan itu dengan menghilangkan la saja. Kalau orang yang telinganya kurang-kurang ini jawab saja tuh waalaikumsalam, padahal bukan assamu, kan? Ini bahaya nih. Mereka pandai. Begitulah. Memang inilah kelicikan Yahudi. Pandai menggelincirkan sesuatu, ya, mengelirukan keadaan ini. Jadi inilah, ya, karena mereka mengucapkan assalamualaikum bukan assalamualaikum, maka Nabi pun mencontohkannya, dan Nabi menyuruh jangan jawab dengan waalaikumsalam, jawabnya waalaikum. Kalau dia sendiri, ucapannya tadi sendiri yang satu orang tuh, yang lain tidak mengucapkan, maka jawab untuk satu orang saja alaika. Yang lain tuh memang tidak terlibat lah. Walaupun mereka mungkin yang lain menyokong, tapi yang mengucapkannya satu orang tadi itu, maka jawabannya alaika. Satu orang jawab, satu orang mengucapkan assalamualaikum alaika. Kalau ramai-ramai assalamualaikum waalaikum. Itu jawabannya, ya. Ini jangan dikomen, jangan dianggap. Ada ustadz yang saya dengar, tidak ada itu assalamualaikum tuh, dan kita tidak boleh menjawab waalaikumsalam. Memang tiada. Hadis ini Nabi tidak menyuruh waalaikumsalam, tiada. Waalaikum saja. Ada kelembutannya juga di situ. Islam masih menunjukkan akhlak. Kalau orang Yahudi cakap assalamualaikum, kita tidak jawab waalaikumsalam, waalaikum saja. Masih kita menjaga perasaan, ya. Kenapa begitu? Bukankah kalau menjawab waalaikum itu artinya kita juga menerima kebinasaan macam yang didoakan oleh orang Yahudi? Tidak, ya. Nanti kita jangan suudzon dengan Nabi. Ya, ada lagi hadis yang seterusnya, ya, untuk kita yakin dengan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW dalam menjawab salamnya orang Yahudi ataupun Nasrani, ya. Sama ada dahulu mengucapkan begitu ataupun sekarang, kita yakinlah orang Yahudi sudah jelas dalam Al-Quran, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Itu Quran, kenapa kita ragu-ragu, ya? Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah redha, lan tardo. Tidak salah Al-Quran ini, ya. Mereka tidak akan pernah rela sehingga kita orang Islam ini mengikuti agama mereka. Jadi sudah pasti, ya, Yahudi terutamanya akan berusaha untuk menghancurkan Islam, memadamkan agama Islam. Jangan kita anggap ini zaman Nabi saja, sekarang Yahudi baik-baik. Jangan begitu, ya. Yahudi memang sekarang berusaha untuk menganggap mereka baik, menganggap Islam
itu sama dengan agama yang lain, sehingga timbullah konsep liberalisme, sekularisme, pluralisme. Karena bagi mereka punya prinsip, kalau mereka tidak dapat, semua mesti tidak dapat. Kalau surga itu hanya milik orang Islam, mereka tidak dapat surga, mereka akan berusaha supaya semua tidak dapat surga. Akhirnya Islam dikelirukan, ya, dirosakkan. Jadi hati-hati. Memang Yahudi dan Nasrani punya jiwa macam itu, sehingga mengucapkan salam pun mereka tidak ucapkan salam, tapi assalamualaikum. Maka bohong kalau Yahudi dan Nasrani, Amerika dan Israel ataupun Uni Eropa ingin menciptakan perdamaian. Tidak, ya, mereka ingin membuat kehancuran, bukan perdamaian. Karena damai itu hanya ada daripada Islam. Ya, oke, kita mulai sudah macam mau berjihad sudah nih kan. Kita teruskan hadis berikut. Ini dia punya penjelasan lagi supaya lebih jelas lagi, ya, supaya lebih faham kenapa berlakunya begitu, ya. Jawaban yang macam keras juga ini. Hadis daripada Aisyah, an Aisyah qalat istadzana rahtun minal yahud. Oke, saya baca ada arti saja, sudah mulai habis masa. Daripada Aisyah dia berkata, ada seorang pendeta Yahudi. Pendeta ini, ya, pendeta mananya memang inilah ahlu kitab ini, yang tahu, ya, yang tahu tentang kitab Taurat. Pendeta Yahudi meminta izin kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan Assalamualaikum, yang artinya racun atau kebinasaan atas kalian. Maka Aisyah mengatakan apa? Menjawab, ya. Pendeta mau jumpa Nabi, datang ke rumah Nabi, mengatakan Assalamualaikum. Aisyah mendengarnya, maka Aisyah menjawab. Apa jawaban Aisyah? Alaikumussalam wa la'nah. Ini jawaban dia, panjang nih. Alaikumussalam wa la'nah. Ada bal, sorry, yang awal ada bal. Bal alaikumussalam wa la'nah, artinya bahkan bagimulah kebinasan dan laknat. Aisyah tambah lagi laknat itu. Tadi hanya sam saja, hanya kebinasan, tapi Aisyah ini macam emosi, ya. Dia macam marah, dia jawab begitu. Alaikumussalam wa la'nah, bagi kamulah kebinasan dan laknat. Mendengar itu, Nabi mendengar kedua-duanya. Ucapan Yahudi, pendeta Yahudi Nabi dengar, jawaban Aisyah pun Nabi dengar. Tapi Nabi tegur dulu Aisyah. Nah, tengok, Islam masih lagi, ya, masih lagi menunjukkan adab. Nabi tegur istrinya Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka terhadap kelembutan dalam segala hal. Tengok, macam kasar Aisyah punya jawaban. Allah suka pada kelembutan. Aisyah tidak mau kalah. Aisyah berhujah. Apa Aisyah jawab? Alam tasma' maqalu? Wahai Nabi, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Tadi mereka katakan Assalamualaikum. Nabi menjawab, ya, dan aku telah menjawabnya. Aku sudah menjawabnya. Jangan jawaban waalaikum, dan juga atas kalian, atas engkau. Itu saja Nabi sudah menjawab. Walaupun tadi orang Yahudi begitu buruk, ya, mendoakan kebinasan, tapi Nabi menjawab hanya waalaikum. Tidak seperti Aisyah. Ya. Jadi tidak ada jawaban waalaikumsalam itu. Waalaikum saja. Kenapa cukup dengan waalaikum? Karena nanti ada hadis yang lain, belum sempat. Nabi kata apa? Dengan waalaikum doa kita makbul. Kebinasan sudah sudah kena pada mereka. Manakala doanya pendeta tadi itu assalamualaikum, doa mereka tidak kabul. Ya, doa yang ada pada salam orang Yahudi kepada orang Islam untuk kebinasaan tidak makbul. Tapi doa orang Islam yang menjawabnya waalaikum, kebinasaan pada mereka makbul. Nabi menjamin yang menjawab waalaikum dimakbulkan doanya. Sedangkan salam Yahudi tadi itu yang mendoakan kebinasaan tidak dimakbulkan doanya. Itu jaminan Nabi. Jadi kita mau apa?
pilih jaminan Nabi untuk hanya menjawab dengan wa'alaikum saja atau wa'alaika saja kepada salamnya orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Allahumma amin. Allahumma amin ya Allah. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.